Masih semangat gak ya? Soalnya aku udah peserta ke-9. Ya. Kenalin, aku Erin. Sejak kecil aku suka sekali literasi. Membaca, menulis, berbicara. Aku masih ingat, aku baca postingan Instagram Humans tentang lomba Hall of Storytellers ini jam 2. Biasa mahasiswa FK gitu ya. Jadi aku baru selesai nugas dan aku baca temanya hubungan. Terus aku mikir nih, aku biasa kalau mau nyari topik, aku selalu pantik dengan pertanyaan. Aku mikir, hubungan apa ya yang unik mau dibahas, yang gak itu-itu melulu. Akhirnya ketemu. Jadi kali ini aku mau bicara hubunganku dengan orang asing, ya, dengan stranger. Jadi dari tadi udah bicara ya, ibu, saudara, dan lain-lain. Kita lahir dengan beberapa hubungan yang dipastiin kita pasti punya nih. Contohnya aku lahir dari ibuku, aku punya hubungan ibu dan anak. I went to school, make some friends, loving, studying and playing together. Kita punya hubungan friendship, benar? Tapi kalau sama orang asing hubungannya apa ya? Ada enggak ya gitu? Apa sih batasan sebuah hubungan itu dikatakan berhubungan? Oke. Dan setelah aku pikir-pikir, aku merenung bentar, oh kayaknya aku punya nih pengalaman yang bisa jawab penasaran aku ini. And I'm gonna be so specific about the stranger. Which one? Jangan terkejut ya, strangernya adalah penjual rambutan. Oke. Bukan berarti aku owner sebuah rambutan, lahan rambutan terus aku salurin, bukan. Jadi back then when I was in elementary school, which is really young, sekitar 6-12 tahun, itu aku selalu nangis. Nangisnya kenapa? Nangis kalau lihat penjual rambutan, rambutannya nggak aku beli. Oke, jadi di kota aku itu, when the season comes up, penjualnya bakal kumpul di beberapa titik di kotaku. Mereka bakal di sepanjang jalan jualan rambutan semua. Mereka bawa motor, di belakangnya ada keranjang, di keranjangnya itu rambutannya. Terus ada pakai payung biasanya warna merah gitu. Mamaku itu, FYI aku orang Batak, jadi I call her mama. Mamaku itu paham anaknya ini suka rambutan. Dia bakal beliin rambutan setiap hari. Entah dia beliin sendiri atau dia suruh abangku. Ketika dia suruh abangku beliin dong, beliin adik rambutan. Di situ saatnya aku merengek, mak, aku mau ikut gitu. Karena rasa-rasanya waktu kita kecil, hanya naik motor, rasain angin sore itu udah sesuatu yang kayak wow gitu ya. Dan nanti aku bakal sama abangku naik motor beli rambutan, disitulah dramanya mulai terjadi. Ya, misal aku beli rambutan nih di sini, terus sebelahnya ada jual rambutan lagi. Aku mulai sedih, aku mulai kasihan. Dan aku nangis. Tahu nggak apa yang ada di pikiran anak umur 6-12 tahun itu? Kasihan ya bapak itu, ada nggak ya yang beli rambutannya? Ada nggak ya uangnya? Kasihan loh, dibawa terik, jual rambutan, belum tentu laku. Dan aku bakal nangis. Sampai di rumah, mamaku bakal tanya, loh dek, kok leher bajumu udah basah nangis, kenapa? Dibilang gitu. Dan dengan polosnya, aku bakal jawab, rambutannya nggak laku mah gitu. And my mom will laugh so hard, ya. Siapa yang nggak ketawa lihat anak kecil nangisin rambutan yang nggak laku? Siapa yang nggak ketawa? Gitu. Dan setelah aku pikir-pikir, dari situ aku menjawab rasa penasaranku di awal. Ada nggak ya hubunganku dengan orang asing? Di mana di sini penjual rambutan itu? And I would definitely say yes. Why? Because basically we are humans. Ya. Karena dasarnya kita manusia. We have the ability to connect to each other. We have the ability to feel the emotions around us. Ada nggak tadi rencanaku dari rumah, aku mau beli rambutan dan mencoba merasakan rasa kesedihan penjual rambutan lainnya.
Gak ada ya. Tadi aku berangkat mau beli rambutan yang manis, yang enak gitu. Tapi di saat di sana, tanpa disuruh siapa-siapa, aku bisa loh merasakan emosi itu. Dan ketika aku pikir, apa karena aku masih kecil, aku masih polos, jadi mudah nangis dan lain-lain. Enggak juga. Sampai sekarang aku masih sering sedih kalau lihat penjual yang jualannya nggak laku. Dan kalau ditarik dari situ, berarti anak kecil aja udah bisa loh kayak gitu. Artinya apa? Kemampuan untuk merasa, kemampuan untuk mencoba mengerti, kepekaan itu udah punya kita sejak lahir. Gak ada dari kecil kita dilesin ya, cara mengerti perasaan orang, gak ada gitu. Benar bukan? Dan aku pikir it's really a beautiful things to us as a human to have that ability. Untuk punya kepekaan, untuk punya kepedulian. Karena tumbuhan gak akan tahu pohon di sebelahnya akan ditebang dan dia merasa empati. Gak akan. Hewan ternak gak akan tahu kambing di sebelahnya besok disembelih. Gak akan. It's just human things. Dan banyak kita gak sadar itu identitas kita. Punya hal itu. Oke? Jadi senanglah bagi saya, bagi kamu, bagi Mas Ferry, Mbak Tati, bagi Mas Rizky, bagi kalian untuk jadi a real human. Kenapa real human? Karena ada beberapa orang di luar sana belum bisa memanusiakan manusia. Bertindak tidak sebagai manusia, memperlakukan tidak seperti manusia. Which is they are not a real human. Oke? Dan aku mau ngajak sebentar lihat yang di belakang. Oke, ini fun fact, ini gambarnya gambarku sendiri. Jadi ini ada anak kecil, ada bunga di belakangnya, dan aku mau kalian perhatiin dia bawa hati ya. Nah, anak kecil ini masih punya hati sebagai manusia yang dia bawa sejak lahir. Dia punya identitas itu, hati yang peduli. Anak kecil ini yang sekarang lagi bicara di Hall of Storytellers, alias aku sendiri, Erin kecil ini harapannya sampai besar hatinya tetap utuh ya. Jangan ternoda ya, jangan terkoyak sedikit pun ya. Harapannya gitu. Dan bukan hanya Erin kecil ini, kita semua ya, sampai kita menyelesaikan tugas kita sebagai manusia, jangan sampai hatinya gak asli lagi ya, ternoda. Oke? Ini juga gambar aku sendiri, sorry kalau kurang proper. Jadi ajakan aku adalah, ayo mulai sekarang diputuskan mau jadi real human atau human aja. Ayo coba dipikir, real human atau human aja? Kalau aku sih udah pasti jawabannya be a real. Aku ulangin ya, be a real human. Mungkin dari aku itu, terima kasih. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Erin. Di sini kita bisa belajar empati ya Kak ya. Luar biasa sekali. Dari Kak Erin kecil sampai hari ini, semoga hatinya tetap utuh menjadi Erin yang selalu berempati. Oke, kita dengarkan langsung pendapat dari Dewan Juri kita. Mas Rizky, silahkan. Halo Erin, selamat sore. Aku suka banget diversifikasi topik di Hall of Storytellers kali ini karena diverse semua ya. Bisa semuanya bahkan dari kamu untuk ngebahas topik tentang strangers. Which really relevant to me personally. Even the reason why I built this brand Humans itu karena apa namanya ada sesuatu yang ingin aku ceritakan bahwa ya basically kita semua manusia dan aku ngelihat dulu parfum tuh sebagai sesuatu yang kalau ngelihat parfum tuh dulu iklannya tuh selebriti Hollywood yang kayaknya kita nggak akan pernah bisa sampai di sana. That's why Humans ada dengan huruf H-nya, di atasnya ada garis. Itu kalau kamu maknai itu sebenarnya mean or average. So this is just average humans yang even though kita siapa dan ada penjual rambutan, ada segala macam, dan tapi kita bisa merasakan bahwa
ya udah kita punya koneksi pada dasarnya karena kita adalah sesama manusia. So this is a great topic that you brought ya ke kita. Dan thank you atas ceritanya dan lagi-lagi reminder atas empathy. Mungkin satu kata yang aku pengen sampaikan juga di hari ini, ada satu kata yang aku baru pelajari 3 tahun lalu dan ini kata yang menurut aku mungkin kalau di kamus nggak banyak ada. Nama kata ini adalah sonder. Sonder. Jadi sonder ini adalah Sonder ini adalah ketika kita sadar bahwa setiap individu di sekitar kita, ketika kita lagi di atas kantor terus ngeliatin ada mobil jalan, ada somai, tukang somai jualan segala macam. Each individual, mereka punya complex life yang sama beratnya, bukan sama beratnya, yang berat juga yang nggak bisa kita bayangkan gitu, sama seperti kita sendiri gitu. Jadi always have this empathy. Dan ini yang aku ingin perkuat, emphasize lagi aja dari cerita yang kamu udah bawakan. Thank you Erin atas ceritanya. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky. Boleh selanjutnya Bunda? Ya, singkat. Terima kasih atas isu yang dibawa, menyentuh dan tadi jadi kaya sekali sore hari ini karena kita mendapatkan ragam cerita. Secara teknis artikulasimu baik, pilihan kata juga baik, penghayatan ceritamu oke. Tema isu yang disampaikan juga mungkin tidak terfikirkan oleh yang lain untuk dibagi, tapi mungkin satu catatan atau evaluasi yang bisa aku sampaikan adalah sebagai pencerita itu kita sebaiknya gitu memposisikan diri sebagai teman yang bercerita dalam level yang sama gitu, dan itu menuntut kerendah hatian. Memang kita bukan pihak yang lebih mengetahui tentang satu hal dibanding orang yang kita ajak atau kita bagi cerita. Next mungkin mesti agak lebih humble gitu. Mungkin karakter dia kan koleris, direktif gitu. Ngerti ya? Paham ya? Nah, gitu. Nah mungkin di beberapa sesi berikut kalau memang ingin menjadikan bercerita sebagai jalan kamu mencapai tujuan yang kamu buat, itu unsur kolerisnya itu agak dikurangi gitu, karena kita adalah teman bagi orang yang kita bagikan kisah atau cerita kita. Itu aja sih Erin, tapi isunya menarik sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Bunda, waktunya sudah habis. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Erin, luar biasa sekali untuk cerita hari ini. Kita belajar empati dan juga banyak hal dari Kak Erin.